Florentino Perez yang masih akan stay, Harry Kane dengan misi 100 gol musim ini, Gabriel Magalhaes yang cedera, Gerard Pique jadi sorotan, Mbappe and Haaland punya gol yang sama, hingga komentar gulit buat Lamine Yamal. I'm gonna love you. Toni Kroos mengungkapkan betapa indahnya bekerja dengan Carlo Ancelotti. Menurutnya, Ancelotti adalah pelatih yang memberi kebebasan penuh kepada para pemain karena percaya pada kualitas dan naluri mereka. Kroos juga merasa bahagia bisa memulai dan mengakhiri karirnya di Real Madrid bersama sosok yang sangat ia hormati itu. Florentino Perez dipastikan tidak pernah sekalipun mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden Real Madrid. Bahkan kabar tentang pengunduran diri itu tidak pernah terlintas di pikirannya, menegaskan bahwa ia tetap berkomitmen penuh memimpin proyek besar Los Blancos. Harry Kane menegaskan bahwa meskipun ia bisa saja mencetak 100 gol dalam satu musim, itu tidak akan cukup untuk meraih Ballon d'Or tanpa adanya trofi besar. Menurutnya, penghargaan individu tetap membutuhkan keberhasilan kolektif, terutama di ajang seperti Liga Champions atau Piala Dunia. Lamine Yamal membuat fans Barcelona semakin bersemangat setelah mengatakan bahwa malam spesial akan datang. Kalimat itu muncul jelang rencana kembalinya Barca ke Spotify Camp Nou, dan Yamal mengisyaratkan bahwa ia sangat tidak sabar tampil di rumah mereka baru. Gabriel Magalhaes dipastikan tidak ikut perjalanan dengan timnas Brasil untuk menghadapi Tunisia. Arsenal memutuskan menariknya kembali karena sang bek mengalami ketidaknyamanan otot dan perlu menjalani pemeriksaan dari tim medis klub. Gennaro Gattuso geram dengan format kualifikasi Piala Dunia zona Eropa setelah Italia, meski menang 6 kali dan mengumpulkan 18 poin, tetap harus menjalani babak play-off. Ia menilai format sekarang tidak adil bila dibandingkan dengan era sebelumnya atau dengan zona CONMEBOL yang memberi jatah lebih banyak. Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan pengaruh besar bagi Portugal. Sebelum dirinya hadir, Portugal hanya lolos 3 kali ke turnamen besar. Setelah Ronaldo, Portugal lolos 6 kali dan meraih 3 trofi, termasuk Euro 2016. Kini, Portugal kembali lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan menjadi turnamen terakhir bagi sang legenda. Gerard Pique menjadi sorotan setelah gagal mengeksekusi penalti di semifinal Pendekar League di Jakarta Timur. Namun sebenarnya, melihat statistiknya di klub, hal ini tidak mengejutkan. Dari total 58 gol sepanjang karirnya, tidak satu pun berasal dari penalti, melainkan dari sundulan, kaki kiri, atau kaki kanan. Isu perceraian kakak kembali viral setelah pernyataan lama Caroline Selico mencuat, menyebut bahwa ia tidak bahagia meski kakak adalah suami yang sempurna. Kakak akhirnya angkat bicara dan menjelaskan bahwa ia sudah berusaha mempertahankan pernikahan sesuai nilai religius, namun pada akhirnya perpisahan adalah hal yang tak bisa ia hindari. Timnas Spanyol memulangkan Dean Huijsen ke Madrid karena mengalami ketidaknyamanan otot. Federasi menegaskan bahwa kesehatan pemain adalah prioritas dan Huijsen akan absen saat Spanyol menghadapi Turki. Kylian Mbappe dan Erling Haaland kembali menunjukkan dominasi mereka di level internasional. Mbappe mencetak brace untuk Perancis, sementara Haaland melakukan hal yang sama untuk Norwegia melawan Italia. Menariknya, keduanya kini sama-sama mengoleksi 55 gol timnas, namun Haaland mencapainya hanya dalam 48 laga, jauh lebih cepat daripada Mbappe yang membutuhkan 94 pertandingan. Italia kembali gagal mengamankan tiket otomatis ke Piala Dunia dan harus melalui babak playoff untuk ketiga kalinya berturut-turut. Ini menjadi sorotan besar, mengingat Italia adalah salah satu negara dengan sejarah besar di sepak bola. Indonesia kembali kedatangan legenda-legenda sepak bola dunia. Setelah Marcelo, Nani, Evra, dan Pique yang semuanya pernah menjuarai Liga Champions, kini giliran Nesta, Cambiaso, dan Panucci yang dikabarkan akan datang. Semua pemain ini juga merupakan mantan juara UCL, membuat fans Serie A di Indonesia sangat antusias. Carlo Ancelotti memberikan pujian besar kepada talenta muda Brasil Estevan. Ia menyebut pemain 18 tahun itu memiliki bakat yang luar biasa, sangat tenang, bekerja keras dan memiliki sentuhan magis. Ia yakin Brasil memiliki masa depan yang sangat cerah bersamanya.
PSSI merilis target besar dalam proyek Garuda Membara. Target utamanya adalah mencapai perempat final Piala Asia 2027, menembus ranking 80 dunia pada 2030, dan lolos ke Piala Dunia 2030. Selain itu, tim U17, U20, dan U23 juga ditargetkan lolos ke putaran final Piala Asia masing-masing. Dominik Szoboszlai kembali tampil gemilang dengan memberikan assist untuk Hongaria melawan Irlandia. Musim ini Szoboszlai tampil luar biasa baik di klub maupun di tim nasional, menunjukkan konsistensi yang makin matang. Dean Huijsen dalam sebuah wawancara memuji kualitas Militao sebagai bek tengah lengkap dan sebagai pribadi yang hebat. Ia juga membela Vinicius dari pemberitaan media yang dinilainya terlalu dilebih-lebihkan. Huijsen menegaskan bahwa Real Madrid adalah mimpinya sejak kecil dan ia sangat cocok dengan rencana Xabi Alonso. Lionel Messi mengirim pesan menyentuh kepada fans Barcelona, mengaku sangat merindukan kota, klub, dan atmosfer Camp Nou. Messi mengatakan keluarganya sering membicarakan Barcelona dan sangat ingin kembali tinggal di sana, serta berharap bisa kembali ke stadion baru Barca begitu renovasi selesai. Ruud Gullit memberikan peringatan keras kepada Lamine Yamal agar fokus pada perkembangan dirinya sebagai pemain. Ia meminta Lamine berhenti membuat komentar provokatif di luar lapangan dan menekankan bahwa sebagai pemain muda, ia harus menjaga sikap dan fokus penuh pada sepak bola.